Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terbuai dengan hingar-bingar pilpres saja. Kita juga baiknya mulai mencermati siapa yang akan kita pilih sebagai caleg. Jadi, yang bakal kita obrolin kali ini khususnya memang untuk pemilih pemula. Tapi buat yang udah pernah nyoblos juga nggak apa-apa kali ya. Malah bisa nguatin pilihanmu nanti. Kita mulai dulu video kali ini dengan wawancara bersama kaum milenial yang sekaligus menjadi pemilih pemula di pemilu kali ini. Saya Hilman. Anissa dari Bandung. Nama saya Kotono dari Ki Pratama Putra. Nama saya Denis dari Bandung. Pasti berkaitan dengan suatu pemerintahan, pengambilan keputusan kekuasaan warga negaraan. Hal-hal yang dilakukan yang berhubungan dengan negara, dengan partai, dengan segala sesuatu seluk-beluknya lah kalau menurut saya kayak gitu. Sebenarnya politik itu intinya kegiatan yang melibatkan orang gitu ya, menego orang. Politik, apa ya? Bingung ya ngejelasinnya gimana. Politik itu ya politik. Oh iya. Politik itu adalah sesuatu hal yang diraih oleh meraih sesuatu cara yang digunakan untuk menempuh jabatan. Kayaknya gitu. Ya, kayak Kan ribet ya belibet ya, itulah politik belibet. Gimana menurutmu proses politik di Indonesia? Menebar suatu kebencian gitu. Politik di Indonesia tuh. Walaupun memang sah-sah saja gitu ya, namanya juga memperebutkan kekuasaan. Harus ada senjata-senjata yang mungkin cacian lah, yang mungkin makian lah. Politik di Indonesia itu melawan lawan mainnya itu dengan cara menurut saya agak, atau memang seperti itu ya, politik nggak tahu, saya juga memang harus seperti itu atau memang ada cara ideal yang lebih bagusnya gitu, menyebarkan hoak, menjatuhkan lawan main, dan jadi ya kesannya hanya ingin menjelek-jelekan pihak lain aja gitu. Kalau sekarang ya lagi bentrok lah. Lagi banyak hoax bertebaran. Khususnya untuk pemilihan presiden, ini kan persiapannya sudah lama. Rakyat juga sudah tahu dari lama gitu. Menurut saya selama prosesnya ini justru malah banyak kejadian-kejadian, malah banyak hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Ada curangan sana sini kalau gitu kan, ada penyebaran hoak untuk menjatuhkan pihak satu pihak dua gitu. Nah, jadi menurut saya jadi banyak kegaduhan sebelum terjadinya pilpres gitu. Masih belum terlihat, karena masih belum terlihat yang mana yang lebih bagus. Jangan golput. Ya saya setuju sih dengan ini. Walaupun kalian nggak setuju dengan sosok A, sosok B gitu, tapi pastikan kalian memilih yang terbaik gitu. Jangan mau kalian digoyahkan gitu, mending pilih sini, karena ketika pun kita sharing dengan teman-teman kita, banyak nih kejadian sharing tidak berbeda pendapat politik malah jadi kacau. Jadi saya pikir kita harus tetap rasional dalam menghadapi sesuatu. teman-teman harus lebih aware lagi, sense of pemilunya harus dapat lagi karena biar nggak salah pilih gitu. Semoga siapapun yang terpilih itu bisa menjalankan amanahnya. Bahasan ini mungkin terkesan nggak nyambung sama urusan karir dan pengembangan diri. Tapi sebenarnya ini sangat berhubungan. Karena negara ini akan ditentukan oleh mereka yang kita pilih. Salah-salah bisa bikin kita sulit cari duit. Mana harga-harga terus naik, repotlah kita. Belum lagi, apa yang kita pilih harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi, setelah nonton tayangan ini, insya Allah teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan siapa yang akan dipilih nanti. Kita bahas sepintas dari politiknya dulu. Sebetulnya definisi dari politik itu banyak. Tapi yang menarik itu dari Aristoteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Mulia ya. Tapi politik juga bisa berarti sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Jadi intinya, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kebayangkan betapa situasi politik itu akan berpengaruh terhadap kita sebagai publik, sebagai rakyat. Dari harga saham sampai harga tempe,
Dari biaya sekolah yang mungkin nanti bisa gratis sampai kuliah, sampai yang mahalnya nggak ketulungan. Bahkan dari proses bikin SIM yang rumit, sampai mungkin nanti bisa banyak dipermudah, dan sebagainya. Nah, agenda politik terdekat kita sekarang adalah Pilpres dan Pileg. Kita bisa aja milihnya asal, karena alasan nggak ada yang dikenal. Dicoblos karena alasan yang terlalu sepele. Misal, karena calegnya cantik atau tampan, karena foto calegnya itu unik, dan sebagainya. Di sisi lain, banyak alasan primordialisme yang disuguhkan. Semisal, dia masih saudara kita, tetangga satu desa, satu suku, satu agama, satu sekolahan, dan alasan kesamaan lainnya. Alasan-alasan di atas nggak sepenuhnya salah. Bahkan alasan ini yang dipakai puluhan tahun oleh kita di bangsa Indonesia ini. Tapi, nampaknya kita perlu koreksi alasan itu buat pemilu kali ini. Kadang kita lupa bahwa kita sedang memilih wakil rakyat yang menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan semata memilih kerabat atau karib agar dia menjadi pejabat sehingga kita ikut bangga dan kebagian cipratan jabatannya. Ini menyangkut nasib bangsa dan negara. Maka selayaknya alasan kita dalam menentukan pilihan adalah alasan siapa yang paling mungkin memberikan lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya. Bayangin, kita punya tanah air yang subur dengan kekayaan yang melimpah ruah. Kita juga dianugerahi penduduk yang jumlahnya sampai sekitar 267 juta orang. Kita lihat tetangga kita Singapura, luasnya nggak lebih dari 1/5-nya Jakarta, tanpa kekayaan alam. Dan dengan jumlah penduduk yang cuma sekitar 5,6 juta, harusnya Indonesia berkali lipat lebih sejahtera dan lebih maju dibandingkan Singapura. Tapi kenyataannya nggak gitu ya. Salah satu sebabnya karena 5,6 juta manusia Singapura itu bergotong royong, bahu-membahu menjaga dan membangun bangsanya. Sementara 267 juta rakyat Indonesia sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, siapa yang berperan ngurusin manajemen bangsa ini? Ya presiden beserta jajarannya di pemerintahan dan para anggota legislatif yang bersama-sama pemerintah nyusun anggaran kebutuhan negara. Di sisi lain, juga yang bertugas ngawasin jalannya pemerintahan. Jadi pemerintah dan anggota legislatif kita mutlak harus punya jati diri kebangsaan yang kuat, yang peduli dengan kebangkitan ekonomi rakyat kecil, yang memberikan ruang dan peluang besar bagi para pemuda untuk bisa memunculkan ide-ide hebat dan berkarya semaksimal mungkin, yang membuat harga-harga semakin terjangkau oleh kaum lemah, yang membuat para keluarga mampu meningkatkan taraf hidupnya, yang memberi kesempatan umat beragama untuk beribadah sebaik-baiknya, dan banyak lagi hal positif yang bisa dilakukan mereka untuk kita-kita. Nah, sekarang para calon sedang mempromosikan dirinya masing-masing untuk dipilih, sedang menampakkan wajah baiknya, seperti yang peduli pada rakyat kecil, seperti yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga calon pemilihnya, seperti yang sedang sibuk berjuang untuk masyarakat banyak dalam berbagai hal. Padahal jangan juga kita berprasangka buruk ya, menganggap semua yang sedang kampanye itu pakai topeng kebalikannya. Tapi kita cermati saja dengan sedikit upaya dari kita. Ya, sedikit saja. Bisa kok, insya Allah. Caranya, jadilah pemilih yang berpartisipasi secara otonom. Artinya, memilih dengan pertimbangan yang matang, bukan atas pengaruh orang lain. Nah, sekarang gimana caranya biar kita punya pertimbangan yang matang? Simak baik-baik do and done berikut ini. Do, pelajari profil calonnya, copy nama calegnya, paste di Google, baca rekam jejaknya di website. Kalau nggak ada, mestinya minimal adalah medsosnya. Stalking deh bentaran. Apa yang dia posting? Sesuatu yang membangun atau malah omong kosong? Mengkritisi atau malah mencaci maki? Tentang aktivitasnya yang terlihat bekerja atau sekedar selfie? Pokoknya bakal kelihatan kok. Kalau nggak nemu juga medsosnya, ya sudah, jangan dipilih. Berarti dia nggak ada niat untuk interaksi dengan calon pemilihnya. Betul? Masih bingung juga karena kebanyakan calonnya persempit dengan pilih partainya saja. Pastinya lebih mudah kan nyari tahunya. Pilih partai yang programnya paling banyak terjun langsung ke rakyat, yang bukan hanya hingar-bingar
saat jelang pemilu aja. Oke? Sekarang kita masuk ke dan. Yang pertama, nggak perlu ikut-ikutan terpancing dengan suasana politik hari ini yang makin memanas. Rugi, nggak ada manfaatnya buat kita. Yang kedua, jangan terjebak dengan fanatisme buta. Semua pilihan pasti punya kelebihan dan kelemahan. Fokus saja pada apa yang punya kelebihannya jauh lebih baik dibandingkan kelemahannya. Tiga, jangan terpengaruh dengan janji-janji. Jangan asal telan info yang didapat. Lihat aja track recordnya. Caranya sama, stalking aja deh bentaran. Zaman teknologi ini enak sebenarnya. Yang penting, anak muda sekarang harus mau cari tahu. Generasi sekarang punya kemampuan buat mengubah dunia jadi lebih baik. Masa muda kita adalah kekuatan kita. Pilihan kita adalah suara kita. Oke? Cukup? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be enthusiastic and keep progress.